Nah saudara, pagi hari ini saya pengen bagikan kepada saudara satu tema khotbah, kuasa Roh Kudus atas orang percaya. Ya, kuasa Roh Kudus atas orang percaya. Mari lihat sama-sama Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ada beberapa ayat yang harus saya buka supaya saudara bisa semakin mengerti apa yang akan saya bagikan buat saudara yang saya sampaikan dari firman Tuhan. Sebab saya rindu firman ini bukan hanya didengar, tetapi saudara akan betul-betul bisa menghidupi di dalamnya, ya. Mari lihat sama-sama Efesus pasal pertama ayat 13 sampai ayat 14. Kuasa Roh Kudus atas orang percaya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. 1 Korintus 2 ayat 12 berkata demikian. 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa keinginan Tuhan di dalam hidup kita, Dia ingin bahwa setiap kita bertumbuh ke arah Dia dalam segala hal. Amin. Kita bertumbuh menjadi semakin hari semakin serupa seperti Dia. Sebab kepada kita orang-orang percaya, Tuhan telah memberikan panggilan, Tuhan telah memberikan sebuah mandat, Tuhan telah memberikan sebuah tugas, yaitu setiap saudara dan saya akan dijadikan Tuhan menjadi saksinya di seluruh dunia ini. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam kehidupan kita manusia, kita masih hidup dengan darah dan daging, amin. Dan seringkali kita ada di dalam keadaan-keadaan di mana kita bisa menjadi lemah. Kita bisa menjadi takut, kita bisa menjadi khawatir. Bahkan kadang-kadang di antara kita mungkin di dalam situasi-situasi yang sangat sulit yang kita hadapi, kita sama sekali sulit untuk mengingat apa yang dijanjikan Tuhan. Lebih banyak pikiran kita dikuasai dengan persoalan, dengan pergumulan, dengan penyakit, dengan semua kejadian-kejadian hidup kita yang mungkin bagi kita itu sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menyakitkan. Nah tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita jelas sekali Alkitab berkata kepada kita bahwa Tuhan mau menemukan kita menjadi umat yang kuat di dalam Dia. Amin. Tuhan mau menemukan saudara dan saya, apapun yang saudara hadapi di dalam hidup, Dia ingin menemukan saudara semakin hari semakin murni, semakin hari saudara semakin kudus, semakin hari saudara tidak bercacat celah, semakin hari saudara justru semakin serupa seperti Kristus. Itu yang Dia ingin dapati. Jadi tujuan orang Kristen hidup bukanlah untuk sorga. Sebab sorga sudah diwariskan kepada kita ketika kita percaya kepada Kristus. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Tujuan kita hidup hari ini adalah untuk bertumbuh menjadi sempurna, sama seperti Bapa kita sempurna, dan menyelesaikan semua pekerjaannya di muka bumi ini. Amin apa amin? Oleh sebab itu anak-anak Tuhan tidak pernah boleh menjadi orang-orang yang santai, tidak boleh menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja hidupnya dengan Tuhan, ataupun juga hidup dengan cara yang sembarangan. Sebab Tuhan punya sebuah planning yang besar untuk hidup saudara dan saya, untuk memuji kemuliaannya, kata Alkitab, amin. Dan tadi dikatakan roh Allah akan menolong saudara supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi Roh Kudus akan diberikan kepada saudara dan saya supaya saudara ini bisa benar-benar bertumbuh di dalam kehidupan rohani saudara, dan saudara bisa pada akhirannya memperoleh segala karunia atau segala sesuatu yang dijanjikan Allah kepada saudara sampai kepada penggenapannya di dalam hidupmu. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya.
Oleh sebab itu saya percaya setiap kehidupan kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan berbeda dengan kehidupan orang-orang yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin apa amin? Mujizat demi mujizat yang saudara alami akan berbeda dengan orang-orang yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin apa amin? Kekuatan kehidupan rohani saudara akan berbeda dengan kehidupan rohani orang-orang yang belum mengenal Roh Kudus ataupun belum dipenuhi Roh Kudus. Anda yang dipenuhi Roh Kudus, Anda pasti akan lebih tahan, lebih kuat menghadapi cobaan. Amin apa amin? Anda pasti lebih tahan, Anda pasti lebih kuat menghadapi godaan. Anda pasti lebih kuat, lebih tahan ketika menghadapi penderitaan. Anda pasti lebih tahan, lebih kuat, dan Anda bisa punya sikap yang lebih indah yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dibanding dari orang-orang yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara pernah punya teman? Saya yakin saudara punya teman. Saya tidak tanya apakah saudara punya musuh, tapi saya tanya saudara apakah saudara punya teman. Saya yakin semua punya teman. Dan di antara teman-teman saudara pasti ada teman-teman yang khusus buat saudara. Ada teman-teman yang dekat sekali dengan saudara. Pokoknya ini soulmate-nya gua nih. Pokoknya dia best friend-nya gue. Saudara merasa bahwa orang ini bisa mengerti saudara. Orang ini peduli buat saudara. Mungkin saudara menemukan, oh karena dia hidup saya bisa maju. Oh karena dia hidup saya bisa seperti sekarang ini. Oh karena dia nih makanya saya bisa kaya gitu. Karena dia. Saudara, saya mau katakan hari ini, Tuhan Yesus berkata Roh Kudus diberikan sebagai penolong bagi kita. Dan saya mau katakan, Roh Kudus lebih dari semua teman yang terbaik yang saudara punya. Setiap orang percaya, kalau dia mau maju hidupnya di dalam Tuhan. Setiap orang percaya kalau dia mau memperoleh segala karunia-karunia Allah dalam hidupnya. Kalau semua orang percaya pengen menikmati janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Dia harus betul-betul mengejar untuk dia mempunyai dan memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Amin apa amin? Bagi kamulah janji itu. Bahkan buat orang-orang yang masih jauh. Tapi percaya benar-benar. Dan dia mau hidup benar-benar buat Tuhan. Maka Roh Kudus akan dicurahkan bagi dia. Sehingga saya yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya. Seperti apa yang tertulis dalam ayat yang tadi kita baca. Roh Kudus akan menolong saudara. Mulai dari pertama waktu saudara baru diselamatkan. Baru percaya kepada Tuhan. Sampai saudara bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa, yang kuat. Orang Kristen yang hidup dalam rencana Tuhan, yang hidup melakukan kehendak Tuhan. Orang Kristen yang mengalami janji-janji Tuhan. Semuanya dikerjakan oleh karya Roh Kudus. Amin apa amin? Nah, apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab ajarkan tentang peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Yang pertama. Roh Kudus akan membuat saudara dan saya semakin melekat dengan Tuhan. Roh Kudus akan membuat saudara makin melekat dengan Tuhan. Dan membuat firman-Nya ini makin teguh di dalam hidup kita setiap hari. Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Saudara, kalau kita jujur, seringkali ketika kita berhadapan dengan masalah yang sangat pelik, seringkali kita bisa jadi lemah, betul nggak ya? Seringkali dalam keadaan seperti itu, firman Tuhan rasanya tawar aja buat kita. Kadang-kadang inget juga kagak firman Tuhan. Yang kita lihat cuma masalah kita. Saudara, kita hidup dengan darah dan daging. Dan setiap hari kita harus belajar untuk memikul salib kita. Setiap hari kita harus belajar untuk menyangkal diri kita. Setiap hari kita harus belajar untuk mengalahkan keinginan daging ini. Dan belajar untuk hidup dalam keinginan Tuhan. Amin apa amin. Nah saudara, kita perlu punya sahabat
Kita perlu punya sahabat yang terus mengingatkan kita, yang menolong kita. Kita perlu punya sahabat yang terus menerus membawa kita bisa mendekat kepada Tuhan. Nah, sahabat itu namanya Roh Kudus. Saudara, saya punya pengalaman ketika satu hari saya diutus oleh gembala. Saya diminta untuk mendoakan dan mengkonseling seorang satu pasang suami istri yang punya masalah, saudara. Ternyata waktu saya dengar kisahnya, saudara, ternyata istrinya sudah hidup terpisah dengan suaminya. Dan kemudian istrinya juga sudah melakukan perselingkuhan dengan orang yang lain. Nah kemudian saudara, tetapi suaminya ini sangat cinta sama istrinya. Dan kemudian suaminya bilang begini, aku mau terima. Tetapi keluarganya semua menghalangi, saudara. Keluarganya menghalangi dan keluarganya menjaga dia tidak boleh keluar dari rumah. Dia dikurung dalam rumah. Bahkan saudara, setiap pendeta yang datang melayani semua selalu dikatakan si perempuannya yang salah gitu. Tidak mau sama sekali untuk melihat kesalahan dari pihak keluarganya sendiri, yaitu si suami. Saudara, ketika saya datang, pertama mereka sambut saya baik. Oh iya Pak Pendeta, selamat datang. Terima kasih Pak, mau datang doain. Saudara, ketika saya sedang ngobrol berdua dengan si suami, saudara, Roh Kudus menjamah suami dan kemudian dia berlutut, dia nangis dan dia bilang, Pak Pendeta, saya tahu saya salah. Saya sadar saya sudah melakukan banyak kesalahan. Dan saya minta tolong Pak Pendeta, bawa saya keluar dari rumah ini. Saya ingin ketemu dengan istri saya. Saya ingin pulih, saya tahu bukan dia yang salah tapi saya yang salah. Tolong Pak Pendeta, bawa saya keluar, selamatkan saya. Saya dikurung oleh keluarga saya tidak bisa keluar dari rumah ini. Saudara, ketika saya sedang menasehati dia, saya sedang mau berdoa buat dia. Tiba-tiba saudara, keluarganya teriak dan kemudian, woi! Saya kaget. Saudara. Kemudian keluarlah saudara, laki-lakinya, kembaran dia, saudara. Dia bilang, jangan pikir kamu pendeta, saya gak berani pukul kamu. Ini adik saya, dia yang jadi korban, begini bla 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 bla. Saya bilang, kenapa kamu harus marah-marah sama saya? Kenapa kamu harus bicara kayak begitu menasihati adik saya? Yang harus kamu nasihatin adalah istrinya, bukan adik saya korban. Saya bilang, adikmu sendiri mengakui bahwa dia melakukan kesalahan. Dan dia ingin memperbaiki itu. Jangan ada seorang pun yang berusaha memisahkan apa yang disatukan oleh Tuhan. Saya bilang, jangan. Biarkan dia kembali kepada istrinya. Gak bisa. Dia ini korban. Dia tidak boleh lagi gabung dengan istrinya. Bla 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 bla. Kamu jangan pikir kamu pendeta, saya gak berani pukul kamu ya. Bla bla bla. Dia tunjuk. Saudara, saya mantan ikut bela diri, saudara. Jadi saya tahu kapan orang mau mukul, kapan dia baru ngomong. Saya tahu kira-kira kapan dia akan bertindak benar-benar mukul. Saya duduk, saudara, di bangku, di sofa, saudara. Saya melihat, wah makin garang. Saya berdiri, saudara. Saya berdiri bukan nantangin dia, bukan. Maksudnya lebih baik posisinya kalau sambil berdiri. Saudara, begitu tiba-tiba saya melihat gerakan, tanda-tanda dia akan memukul, benar-benar dia pukul saya, saudara. Pada waktu dia pukul, saya tangis, tak. Saudara, di saat itu, secara manusiawi saya marah. Ini orang apa-apaan mau pukul saya, ya kan? Apa yang salah saya lakukan? Kata-kata saya tidak ada yang salah. Saya melayani orang ini dengan baik-baik, dengan sopan. Saya tidak menyalah-nyalahkan dia. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi kebenaran. Kenapa dia harus pukul saya? Sekalipun gak kena gitu, saya tangkis. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, satu kali saya tangkis, dia lancarkan pukulan yang kedua, saya tangkis lagi. Dia lancarkan tendangannya, saya tangkis lagi. Saudara bayangin ya, saya dipukulin dari dalam ruang tamu sampai pagar. Saya nangkis terus, Pak. Dari dalam sampai luar. Sampai pagar luar. Dari dalam ruang tamu. Si suami ini udah nangis-nangis sambil ngesot, saudara. Ampun, jangan pukulin Pak Pendeta, tolong. Udah, gua tetap di sini, jangan pukulin pendeta. Saya sibuk nangis terus sampai luar. Daging saya berkata, lompat. Ada waktunya. Begitu saya tangkis, saya bisa lompat, gantian saya yang toki dia, saudara. Gantian yang saya pukul dia. Kaki saya masih sanggup untuk nandang sampai ke kepala, saudara. Tapi saudara, pada saat itu ketika darah saya bergolak, saudara. Siapa yang tahan, digebukin terus dari dalam sampai luar.
Di saat itu saudara, Roh Kudus menolong saya dan berkata demikian. Hamba Tuhan dilarang bertengkar. Ayatnya ada. Langsung saya toeng. Bertengkar aja gak boleh apalagi berkelahi. Simple. Turun. Saya nangkis begitu siap di posisi saudara udah di pagar nih. Saudara, saya bilang ini gak bisa. Saya lompat pagar langsung. Jadi pendeta keluar bukan buka pagar, lompat pagar. Langsung naik mobil ngacir saya pulang saudara. Tapi saya bersyukur saya tidak sampai pukul orang. Apa kata dunia kalau pendeta sampai pukul orang? Dan saudara saya bersyukur sekali. Kekuatan itu datang karena Tuhan. Itu datang karena Tuhan. Nah saya melihat hidup saudara dan saya bisa semakin kuat, bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan, makin serupa dengan Kristus dalam segala hal. Saya yakin itu semua bukan karena kekuatanmu. Amin apa amin? Kau butuh kekuatan Tuhan untuk menolongmu. Amin apa amin? Kau bisa mengampuni orang itu bukan karena kekuatanmu, itu karena Tuhan. Kau bisa memberkati orang yang menganiayamu itu karena Tuhan, bukan karena kekuatanmu. Kau bisa memberkati orang yang jahat kepadamu itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatanmu. Karena kalau daging kita akan berkata ditabok pakai tangan kanan, tabok lagi pakai pipi kiri, betul? Kalau kamu ditendang, tendang balik. Kalau kamu difitnah, fitnah balik. Kalau kamu dicubit, cubit lagi. Kalau kamu dimaki, kamu balas maki lagi. Tapi kalau kita bisa melakukan sesuatu yang Allah mau, dengarkan baik. Itu hanya karena ada kekuatan Tuhan. Roh Kudus ditaruh untuk menolong saudara. Diingatkan selalu. Amin apa amin? Bayangin ya kalau saudara punya teman yang baik banget. Sekalipun saudara ngoceh, sabar. Gak bisa sabar begitu. Lu mah enak sabar. Tapi dia setia sabar. Gak bisa lu mah. Jangan belain dia dong. Sabar. Akan jadi sabar gak Anda? Saya yakin Anda akan berubah jadi orang yang sabar. Amin apa amin? Yang tadinya Anda bisa melakukan sesuatu yang jahat, Anda bisa terhenti untuk melakukan sesuatu yang jahat. Karena ada seseorang yang selalu mendampingimu. Amin apa amin? Saudara saya mau katakan roh Tuhan ada dalam hidup setiap kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak mau taruh dia di perannya sebagai sahabat buat kita. Seringkali kita ngebain, Tuhan udah bilang ampunin, kita gak mau. Seringkali Tuhan udah bilang berkatin, gak mau kita. Seringkali Tuhan ingetin kita firman, kadang-kadang orang bicara firman, saudara saya mau berkata hari ini sama saudara. Roh Kudus ada, memang dibuat supaya kita bisa semakin melekat sama Tuhan. Dan firman menjadi semakin teguh dalam hidup kita. Kalau saudara belajar dalam hidup ini, untuk terus mau ngikutin apa yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidup saudara. Hidupmu pasti bertumbuh. Amin apa amin? Hidupmu pasti akan mengalami pemulihan. Hidupmu pasti akan mengalami mujizat. Hidupmu pasti akan berubah. Semua menjadi lebih baik. Tepuk tangan buat Allah kita. Tahu kok saudara apa yang terjadi? Saya gak bisa nolongin orang itu kan. Saya udah dipukulin, saya udah kabur, udah ngacir. Saya cuma berdoa, Roh Kudus tolong saya. Saya tidak bisa jamah orang itu lagi. Saya tidak bisa melayani orang itu lagi. Tapi engkau bisa melayani orang ini. Saudara, ternyata roh Tuhan menjamah orang ini lewat kejadian itu. Orang ini bilang begini, sudah begitu banyak pendeta mau tolong saya. Tapi selalu keluarga saya yang biang keroknya. Sekarang saatnya saya berdiri sebagai laki-laki sejati. Saya harus keluar dari rumah ini. Saya harus keluar dari rumah ini dan saya harus kembali kepada istri saya. Saudara dia keluar, begitu dia keluar ketemu istrinya dia telepon. Kita layani, saudara mereka dipulihkan Tuhan. Dan saudara tahu sekarang mereka suami istri ini melayani bersama-sama fokus untuk melayani keluarga-keluarga yang rusak, keluarga-keluarga yang mau cerai, bahkan yang sudah bercerai. Mereka dipakai Tuhan melayani dan banyak mereka orang-orang yang seperti demikian dimenangkan, dipulihkan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Yang kedua, saudara, Roh Kudus akan membuat saudara dan saya menjadi kuat di dalam pengharapan akan Tuhan.
Dia bukan saja mengingatkan firman, mengingatkan apa yang diajarkan, tapi dia akan membuat saudara ini bisa menjadi kuat dalam pengharapan. Jujur aja, sehebat-hebatnya Anda berdoa, sekuat-kuatnya Anda melayani Tuhan, ada masa-masa di mana ada titik-titik di mana Anda melihat bahwa Anda tidak berdaya menghadapi apapun. Dan di saat-saat seperti itu biasanya menjadi saat di mana Anda menjadi lemah. Anda menjadi tertekan. Anda merasa sendirian, lonely. Anda merasa bahwa segala sesuatu yang Anda lakukan selama ini di dalam Tuhan rasanya tidak ada faedahnya. Saudara, orang bisa berharap dengan begitu kuat kepada Tuhan, itu bukan karena pendetanya yang hebat, bukan karena gerejanya yang hebat, bukan karena dianya hebat nguat-nguatin hati, bukan. Tapi bisa begitu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus. Ayatnya dalam Roma 5 ayat 5 berkata demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hanya oleh kekuatan Roh Kudus kamu bisa berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, saya punya pengalaman satu waktu saya punya adik ipar saudara ditabrak waktu dia naik angkot ke gereja. Angkotnya itu ditabrak sama bis Keramat Jati saudara. Dan begitu ditabrak, kecelakaan terjadi, adik saya dibawa ke rumah sakit saudara. Kelihatannya tidak ada luka, tetapi saudara perutnya makin lama makin besar. Ini anak masih usia 10 tahun. Dan saudara, yang terjadi selanjutnya dokter menemukan bahwa ada pendarahan di limpanya. Dan pada waktu diputuskan operasi saudara, selesai hasil operasi kami menemukan dan kami bersyukur Tuhan itu baik. Kami tidak terlambat. Limpanya itu waktu diangkat itu udah seperti daging cincang. Saudara pernah makan sapi cabai hijau? Nah seperti itu. Udah hancur limpanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu saya mendengar berita tentang kecelakaan itu, saya lagi mau berkhotbah. Dan hari itu jadwal saya khotbah 5 kali khotbah, saudara. Dari pagi sampai malam 5 kali saya berkhotbah harus hari Minggu itu. Saya baru menjalani khotbah yang pertama, mau masuk khotbah ibadah yang kedua. Saudara, siapapun yang mendengar berita tentang keluarganya celaka itu pasti syok, betul nggak ya? Pasti syok, pasti udah nggak connect lagi dah, udah nggak mood lagi dah mau ngapain. Gua pengen cepet-cepet ya ke sana. Saudara, saya telepon istri saya dan saya bilang, yang Michelle kecelakaan. Iya, aku udah tahu katanya. Doa, Michelle nggak sadar. Doa. Dokter bilang harus operasi. Saya cuma bilang sama istri saya begini, lakukan yang terbaik. Saya akan mendampingi kamu. Apapun yang harus kita lakukan buat Michelle, kamu tenang aja, saya akan dampingin kamu. Saudara, saya bilang, saya akan coba cancel pelayanan ini, saya akan segera ke rumah sakit. Istri saya berkata sama saya begini, sayang, boleh gak aku minta sesuatu? Saya pikir dia mau minta ATM saya, saudara. Atau dia mau minta kirimin duit gitu ya kan. Ternyata enggak. Istri saya bilang begini, boleh gak saya minta sesuatu dari kamu? Apa? Saya minta jangan ada satu pelayanan yang kamu batalkan hari ini. Berkhotbahlah tetap yang terbaik. Saya yakin dengan cara itu Tuhan akan jamah Michelle. Saya kagum terhadap imannya. Dan saya bilang, kalau itu yang kamu mau, saya akan terus berkhotbah sampai akhir. Saya khotbah dengan semangat seperti orang tidak punya masalah, sudah. Terakhir, khotbah terakhir saudara jam 7 malam. Selesai. Saya punya 2 panggilan. 1 pendeta, 2 pembalap, saudara. Jadi selesai khotbah saya tancap gas, ngebut sekenceng-kencengnya, saudara.
sampai rumah sakit. Begitu saya masuk rumah sakit, saudara, saya sampai di depan kamar operasi, dokter keluar dan bawa daging itu, saudara. Saya bilang ini dia. Dokter bilang 3 hari baru akan sadar. Itu kalau paling cepat 3 hari baru sadar. Tidak akan mungkin lebih cepat dari itu. Saudara, saya langsung, namanya juga pendeta manusia ya, langsung ngitung ICU semalam berapa, ini 3 malam, berarti udah berapa, belum biaya operasinya berapa belas juta, yang nabrak angkot, yang nabrak bis. Ya berapa sih mereka bisa bayar, palingan mereka pasang badan, ya Pak saya nyerahin diri aja dah ke penjara, ya kan. Gak mungkin mereka bisa ganti, saudara. Tapi saudara, saya berkata, berharap kepada Tuhan, saya bilang Tuhan kau akan tolong saya melewati semuanya, Roh Kudus bantu saya. Roh Kudus saya percaya ada mujizat akan terjadi. Saudara, ketika saya berkata seperti itu, tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya keluar satu pujian. Pujiannya seperti ini, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Saudara, saya lompat-lompat kayak orang gila di rumah sakit. Saya lompat-lompat sampai seluruh keluarga bingung. Kenapa kamu lompat-lompat? Saya bilang tiba-tiba saya mendengar pujian dari dalam hati saya. Ketika saya sedang berkata, Roh Kudus tolong saya, tolong Michelle. Saya mendengar pujian ini dan saya percaya ada mujizat yang Tuhan akan segera lakukan. Mari kita berdoa. Kita mulai berdoa, kita berdoa gak lama, sudah nyanyi lagu itu 1 kali dan kemudian kita berdoa. Selesai saya berdoa, saya kaget karena suster lari. Kalau kita nonton film suster ngesot. Saya ketemu suster lari di rumah sakit, sudah lari-lari. Dan kemudian keluarga Michelle, mana keluarga Michelle? Sudah biasanya kalau kondisi kayak begitu biasanya kritis, kalau gak mati, betul gak? Saya bilang habis berdoa dapetin yang begini mati nih. Ternyata tidak. Michelle yang katanya 3 hari baru akan sadar. Ternyata justru dalam waktu 5 menit. Michelle sadar, saudara. Saya suruh semua pada pulang. Saya jaga malam. Istri saya bilang kamu udah capek khotbah sepanjang hari. Biarlah kami yang jaga. Enggak. Kamu pulang semuanya, saya akan jaga berdoa. Saudara jujur aja capek banget memang. Ya, saya berdoa, saya berbahasa roh, saya menguatkan hati saya. Pokoknya harus terus berdoa. Tapi akhirnya kagak kuat juga, ngejeblak juga, tidur juga saudara. Pagi-pagi saya dikagetin jam 5 pagi saudara. Dikagetin karena kali ini bukan suster yang lari. Saudara biasa temukan ini suster yang selalu memberitahukan ke pihak keluarga, betul gak? Tapi ini tidak, sesuatu yang berbeda Tuhan buat. Jam 5 pagi dokter yang lari-lari, saudara. Keluarga Michelle mana? Dan waktu saya ketemu, ada apa dokter? Saya pikir Michelle mati. Ya jujur aja saya pikir Michelle mati. Karena heboh benar. Mukanya gak menggambarkan sesuatu yang menggembirakan. Kita kan kalau mau lihat orang mau ngomong apa, lihat dulu mukanya gitu ya kan. Ini kira-kira berita baik apa berita buruk gitu. Saudara dia bilang, Pak Michelle stabil. Cepet Pak, pindahin ke ruang biasa sebelum jam 7 pagi. Karena kalau udah jam 7 pagi ICU-nya jadi dihitung 2 malam. Tepuk tangan buat Allah gitu. Orang kalau sudah tidak punya limpa, struktur darahnya kacau. Pada waktu saya datang, sesudah Michelle keluar rumah sakit, kita konsul ke dokter. Saudara, dokternya bilang begini, bahwa seumur hidup Michelle harus minum obat. Seumur hidup Michelle harus laboratorium setiap bulannya untuk memastikan kesehatannya itu bagus. Setiap bulan laboratorium itu 1 juta. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan sayang benar kalau setiap bulan 1 juta buat laboratorium. Kalau boleh buatlah mujizat buat Michelle. Dan sekali lagi saya berkata, Roh Kudus tolonglah saya. Buatlah mujizat untuk Michelle. Saudara, saya kaget. Pemeriksaan pertama kita jalanin. Pemeriksaan kedua, hasilnya dokter kaget. Ini benar Michelle punya? Dia tanya sama suster. Iya benar dok. Dia bilang ini gak mungkin. Terus dia tanya saya, Michelle udah diangkat kan limpanya? Iya. Wah ini salah, pasti salah. Terus lab lagi. Saya langsung tanya sama dokter, siapa yang bayar? Iya dong. Mau dibilang salah gak apa-apa, siapa yang mau bayar? Karena 1 juta. Dokternya bilang gak usah bayar, lab lagi sekali lagi. Begitu lab hasilnya sama seperti hasil yang pertama. Dokternya bilang ini tidak mungkin. Kenapa dok? Kalau lihat hasil ini,
Ini adalah hasil seharusnya orang yang punya limpa yang sehat. Dan sampai hari ini saya bersaksi kepada saudara, Michelle sehat. Kami hanya menjalani laboratorium 3 kali. Karena sampai yang ketiga, dokter tetap menemukan strukturnya semuanya sehat orang yang punya limpa. Yang bisa kita kuat untuk terus berharap kepada Tuhan di saat masa yang paling jelek sekalipun, itu cuman Tuhan. Amin apa amin? Teman kita gak bisa nemenin kita 24 jam. Betul gak? Gak bisa temenin kita 24 jam. Tapi Roh Kudus bisa temanin kita 24 jam. Teman kita punya urusannya sendiri-sendiri. Tapi Roh Kudus urusannya cuman kita. Kok gak ada yang amin? Memang dia datang diutus untuk menolong orang percaya. Amin apa amin? Dia datang khusus untuk saudara. Makanya berbahagia orang yang punya Roh Kudus. Karena dalam segala keadaan dia tidak pernah berjalan sendiri. Pengharapannya tidak pernah sia-sia. Semuanya pasti akan menjadi sesuatu yang indah karena Tuhan bekerja. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Yang terakhir, kuasa Roh Kudus atas orang percaya. Roh Kudus akan membuat saudara mengalami pemenuhan Allah di dalam segala sesuatu yang saudara perlukan. Dia akan membuat saudara mengingat apa yang diajarkan Tuhan. Dia akan membuat saudara dan saya kuat dalam pengharapan. Dan dia akan membuat saudara mengalami pemenuhan Allah dalam segala sesuatu yang saudara perlukan. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara, ketika roh itu datang, orang akan menerima aliran-aliran air hidup. Amin apa amin? Orang akan mengalami kepuasan. Orang akan mengalami pemenuhan dari rasa dahaganya. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan, kekeringan yang sebelumnya dia alami, itu tidak akan pernah lagi dia alami. Amin apa amin? Dan Henry, salah satu komentator Alkitab, berkata begini saudara, dia tuliskan dalam bukunya. Dia berkata di dalam ayat ini saudara, ketika dia melihat ayat ini, dia menerjemahkan ayat ini. Dia mencoba menyelidiki dari bahasa asli Alkitab. Saudara, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang indah yang sebenarnya Tuhan sedang bicara buat kita anak-anaknya. If any man want spiritual blessing, he may be supplied by me. Jika ada seseorang yang menginginkan berkat spiritual, dia akan disuplai oleh aku, oleh Tuhan. Dan dikatakan aku atau Tuhan yang akan menyediakan, yang mensuplai semuanya untuk dia. Anda harus mengerti, ketika bicara spiritual blessing, itu tidak hanya bicara hal-hal yang di dalam. Damai sejahtera, sukacita, ketentraman. No. Paulus menyebutkan kita adalah manusia-manusia rohani. Amin apa amin? Kita adalah manusia-manusia ilahi. Kita memang masih hidup di dalam dunia ini, tetapi sesungguhnya seluruh kehidupan kita yang ada di dunia ini dipengaruhi dengan apa yang ada di dalam alam roh. Amin apa amin? Oleh sebab itu ketika Tuhan berbicara berkat spiritual, saudara perlu mengerti, itu bukan hanya bicara yang di dalam, tapi bicara berkat yang akan menyeluruh dalam seluruh aspek hidup saudara. Apa saja yang saudara perlukan, di situ akan ada Tuhan yang menyediakan yang terbaik bagi saudara. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Saudara, saya baru pulang dari Singapura. Bukan jalan-jalan saudara, bukan jalan-jalan. Saudara, saya mendengar kabar anak saya dibawa sama omanya untuk ke Singapura. Begitu nyampe di bandara Changi, tiba-tiba dia panas tinggi, saudara. Panas tinggi dan kemudian menggigil dengan hebat. Dibawa ke dokter, dikasih obat, tidak mereda dalam 1-2 hari. Bahkan bertambah hebat. Akhirnya istri saya telepon saya dan istri saya berkata, "Yang, apa yang harus saya lakukan?" Itu dia. Istri saya tanya saya, "Apa yang harus saya perbuat?" "Pokoknya kamu perintahin saya kerjain," kata istri saya.
Saya bilang sama istri saya, bawa dia ke rumah sakit. Kalaupun kuat untuk diterbangkan, terbangkan ke Indonesia. Tapi kalau tidak, masuk rumah sakit sana. Gak apa-apa, jangan mikir duit jangan mikir duit. Selamatin anak kita. Dia anak perjanjian dari Tuhan untuk kita. Saya dapat anak saya 8 tahun, saudara. 8 tahun menikah saya baru dapat anak. Saya punya seorang anak 4,5 tahun yang sangat cantik. Sangat baik hatinya. Bahkan sekalipun dia masih kecil, dia sudah jadi saksi Tuhan yang begitu indah di dalam sekolahnya. Guru-guru merasa bahwa anak ini menjadi berkat buat dia. Guru-guru tidak tahu bahwa saya bapaknya pendeta. Tapi guru-guru bisa tahu bapaknya pendeta karena dari apa yang diperbuat oleh anak saya. Anak saya senantiasa mendoakan orang-orang di sekolah. Temennya kalau jatuh sakit lagi nangis dia samperin, dia doain. Ada yang autis saudara, ada yang autis saudara. Yang lain gak mau berteman. Anak saya justru yang nemenin dia, ngajak makan, ngajak main, belajar sama-sama. Orang-orang mengenal bapaknya siapa, lewat apa yang dia buat. Sampai gurunya tanya, ini bapaknya kerjaannya apa sih? Orang-orang bilang bapaknya pendeta, oh pantes anaknya begini. Kalau dia ke rumah sakit, dia ngotot minta ke rumah sakit, dia bukan turun seperti anak-anak lain. Pokoknya aku mau ikut Dedi ke mami. Bukan cuma mau ikut-ikutan, enggak. Dia mau turun dari mobil, dia mau turun di rumah sakit. Supaya setiap kali dia lihat orang yang didorong pakai ranjang, dia bisa doain, sembuhkan Tuhan. Ketika saya altar call di gereja saudara, orang lagi maju, orang berlutut, nangis-nangis saudara. Saya berjalan menumpangkan tangan, anak saya tidak mau berdiam diri di bangkunya. Anak saya akan keluar dari bangkunya dan kemudian dia ikut menumpangkan tangan orang-orang. Dan ada banyak jemaat yang bersaksi bagaimana mereka menerima kesembuhan. Mereka kaget ada tangan siapa yang jamah saya. Tangan yang kecil tetapi merasakan ada satu kekuatan yang luar biasa dan orang-orang disembuhkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak hal. Jadi saya bilang, Tuhan aku tahu ini anak perjanjian. Aku tahu ini anak perjanjian. Saya bilang sama istri saya, masukin. Sekalipun saya juga tetap ada otaknya. Mahal nih. Singapura. Mahal. Tapi saya udah gak mikir duit lagi. Yang penting anakku harus selamat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya mau cerita sama saudara. Ketika saya bilang istri saya masukin rumah sakit. Saya cuman berdoa, Tuhan. Istri saya kalau ngomong bahasa Inggris yes no doang. Tolong dia Tuhan, buka pikirannya. Supaya dia nyambung dokter ngomong apa dan lidahnya juga bisa nyaut. Tolong Tuhan. Istri saya bersaksi dengan air mata, dia bilang, aku gak ngerti ya, tiap kali dokter ngomong itu kayak ada yang menerjemahkan di otak saya. Terus kemudian mulut saya ini kayak ada yang nuntun, ngomong cacis cus. Sehingga ada komunikasi dengan dokter. Saya mau berangkat, pikir sendiri, mami saya udah, pokoknya mami ikut. Tiket berdua ya makin berat. Saya buka internet, saya cari tiket paling murah, Lion Air. 1.550.000 one way, satu kali jalan. Pulang pergi 3 juta, berdua 6 juta. Saya bilang, Roh Kudus, tolong saya. Beri saya tiket yang murah. Supaya saya bisa berangkat. Itu jam 12:30 pagi saya berdoa. Ketika saya lihat harga 1.550.000. Jam 4 pagi istri saya telepon kembali. Yang fix masuk rumah sakit. Oke, kamu cari tiket ya sayang, berangkat ya sayang. Saya pikir udahlah mahal juga saya beli dah, udah ya. Sudah tahu begitu saya buka internet kembali. Tiket yang tadinya 1.550.000 itu berubah jadi 350.000. Di rumah saya kagak punya printer. Komputer juga kagak ada, cuma punya iPad. Saudara saya cari warnet. Begitu saya nyampe warnet 4:30. 4:30 saya buka kembali website Lion Air. Jam yang sama. Penerbangan yang sama, tapi harganya berubah lagi 290.000 rupiah. Saya beli, saya berangkat.
Saudara, deposit untuk anak saya di sana $3.000 Singapura. Harus deposit. Istri saya tidak bawa kredit card. Istri saya dibawa uang. Karena statusnya diajak orang. Dia hanya pegang beberapa, ya cuma $200 Singapura, mungkin hanya untuk jajan-jajan aja, saudara. Hanya untuk makan, masa makan mau minta orang, ya kan? Saudara, deposit. Puji Tuhan, ada tante saya, dia deposit dulu, dia pakai kredit card, gesek. Saudara, begitu saya sampai di sana, udah dibilang aku udah deposit 3.000, itu harus. Dokter bilang tidak lebih dari 3.000. Kamarnya semalam 550 sekian dolar Singapura semalam. Saya bilang ini udah 2 malam. Udah seceng lebih. Belum obat, belum dokter. Wah, habis nih saceng, habis nih 3.000. Sampai saya bilang sama Lovely, kalau ngajak Dedi liburan jangan caranya begini. Dedi memang sibuk pelayanan, tapi jangan ditarik dipaksa ke Singapura dengan cara kayak begini. Duitnya sayang, mendingan buat jalannya. Anak saya cengang-ceng, hehehe. Emang anak kecil nggak ada dosa, hehehe. Tapi saudara tahu, sebelum saya berangkat ke Singapura, anak saya berkata begini, dia telepon saya. Anak saya minta telepon ke ke istri saya. Aku mau telepon Dedi. Dia telepon saya masih di travel. Di perjalanan dari Bandung menuju Jakarta. Saudara, anak saya telepon, Dedi, aku sayang Dedi. Dedi selalu ada di hati aku. Aku sayang sekali sama Dedi. Aku udah mulai baik, padahal dia lagi menggigil hebat, saudara. Dia lagi menggigil hebat. Terdengar dari suaranya. Aku lagi mulai baik kok, Dedi tenang ya. Dedi khotbah aja yang paling bagus. Dedi khotbah harus yang paling bagus. Anak saya umur 4,5 tahun bisa ngomong sama saya begitu, sudah. Saya bilang, iya nak, Dedi akan khotbah yang terbaik. Kamu sehat ya nak, kamu sehat. Sudah begitu saya sampai di Singapura. Saya ketemu, saya lagi ngobrol. Bukan suatu kebetulan, ada satu jemaat yang dia lagi berangkat ke Singapura. Dia lagi periksa dokter. Dia lagi lihat BB. Tiba-tiba dia lihat foto anak saya sedang terbaring sakit. Dia tanya, di mana anakmu? Di KK Hospital. Dia luncur datang ke sana. Sudah tahu dia kasih saya uang. Di amplop 2.000 Singapura dolar. Dia kasih saya 2.000 Singapura dolar. Thanks God. Puji Tuhan, tinggal 1.000 kalau gitu ya. Tinggal 1.000. Apa-apa lah. Buat anak sendiri, betul gak ya? Apa-apa. Saudara, sampai terus perjalanan pengobatan selesai, anak saya keluar. Kuku udah tanya, tante saya udah tanya, lu bawa duit kagak? Lu bawa duit kagak? Kalau bawa duit cash, kasih gue duit cash aja langsung gitu. Aku bayarin kredit katanya. Kan sebelum kena lagi jatuh tempo kan kena bunga lagi, betul gak ya? Gitu. Udah, bawa saya kasih dia. Sudah tahu, mengagetkan. Rumah sakit yang 2 malam itu bisa dihitung. Ini bukan nipu loh saudara. Tapi mereka bilang begini, kan kamu masuknya udah pagi. Udahlah, kami hitung 1 malam saja. Jadi saudara, anak saya dirawat. Itu hanya biayanya totalnya cuma 700 Singapura dolar. Tuhan ganti sampai ke tiket pesawat semuanya. Tuhan ganti sampai beberapa hari kami harus ada di Singapura nunggu pesawat kami pulang. Itu semuanya saudara disiapin sama Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tapi dalam kesemuanya saya belajar selalu berkata, Roh Kudus tolong saya. Ingat, kalau hari ini ada di antaramu yang sedang lemah, ada di antaramu yang sedang punya masalah yang berat, ada di antaramu yang sedang punya pergumulan yang sangat hebat dan kau gak tahu bagaimana jalan keluarnya. Ingat, jangan bunuh diri. Jangan putus asa.
Karena kau punya teman yang terbaik. Kau punya sahabat yang terbaik. Namanya Roh Kudus. Dia akan mengingatkan engkau akan apa yang Yesus ajarkan. Dia yang akan membuat kau kuat terus dalam pengharapan. Dia yang akan membuat pemenuhan secara ilahi akan terjadi dalam hidup saudara. Makanya hidup ini harus mau dijalani mengikuti tuntunan Tuhan. Amin apa amin? Jangan cuma minta dipenuhinnya doang, tapi semua kita harus belajar untuk mau ngikutin tuntunan Tuhan. Mau hidup ini diatur sama Tuhan. Mau hidup ini dengerin apa yang Tuhan katakan di hati kita, di pikiran kita. Amin apa amin? Kita harus mau dengerin semuanya, melakukannya. Dengarkan baik-baik, Anda akan melihat. Anda akan melihat Dia bekerja dengan hebat dan sempurna dalam hidup saudara. Tepuk tangan buat Allah kita. Mari bangkit berdiri saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Korala basyata karala boria la mataka abah.